Selamat pagi para siswa-siswi kelas 9 yang saya banggakan. Selamat bertemu kembali dan selamat belajar untuk matematika. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang refleksi. Kalau kemarin kan tentang translasi. Translasi itu ya perpindahan, pergeseran. Sekarang refleksi. Refleksi itu sama dengan pencerminan. Pencerminan terhadap suatu bidang, suatu cermin misalnya. Bisa pencerminan itu titik, misalnya titik begini, dicermin terhadap cerminnya ini, berarti harus tegak lurus begini. Jaraknya sama antara cermin dengan titik dan cermin dengan bayangan, gitu. Lalu bisa juga cerminan garis. Nah, misalnya garis ini dicermin terhadap cerminnya ini, ya berarti kan titik ini harus jaraknya sama juga ke cermin, ya jaraknya sama, ini juga jaraknya sama ke cermin, ke sana juga sama, harus ukur sama panjang, ini dengan ini harus sama panjang, ya. Jadi bayangan dengan cermin dan juga benda dengan cermin harus sama, ya ini juga harus sama, kurang lebih begitu. Lalu dia jaraknya hampir sama, ya, nah gitu. Nah, ini dia. Inilah garis ini, misalnya ini garis L, maka L aksennya ini, L aksen, begitu ya. Jaraknya harus sama, ini sama dengan ini sama, jaraknya ini juga sama, ya, terhadap cermin. Kalau bidang, nah bangun misalnya, bentuk bangun misalnya, oh ini segitiga, begitu. Ini segitiga ini, begitu juga sama ini terhadap cermin ini, ya, cermin ini, maka dia harus punya jaraknya sama juga. Titik ini sama, gitu. Ini harus sama. Lalu kemudian ujung atas tes. Kurang lebih harus sama, ya. Ditarik ke sini. Ketemu gitu. Terus ini kan tidak berpindah titik yang sama ini. Ini dia. Jadi bangun ini sama, ini sama, ini juga sama, ya, sama panjang semua. Jadi sama dan sebangun tuh, ya, bangun begitu juga. Nah, sekarang bagaimana kalau jarak refleksi ini pada bidang kartesius, ya, pada garis sumbu X. Nah, refleksi terhadap sumbu X, ya, terhadap sumbu X. Misalnya sebuah titik P, A, B, maka P aksennya, refleksinya menjadi A, min B. Berarti kalau Anda kata 2, minus 3, titiknya 2, minus 3, maka kalau direfleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu X menjadi berapa? Misalnya ini titik A deh. A biasa, lalu kemudian menjadi A aksennya menjadi, lihat rumusnya, A tetap, ya, berarti 2 tetap. Nah, sekarang B-nya jadi min dengan min jadi plus, jadi 3 begitu, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau refleksi terhadap sumbu Y, sumbu Y. Nah, kalau sumbu Y yang berubah di A-nya, ya, berarti misalnya P, A, B menjadi P aksennya, kalau refleksi terhadap sumbu Y menjadi minus A, B. B tetap, A yang berubah. Jadi misalnya 4, minus 8. Nah, misalnya ini titik A. Lalu jadilah A aksen misalnya. A aksen menjadi berapa? Min 4. Tuh, min 4. 8, min 8 tetap. Minus 8. Jadi itu. Lihat jelas? Jadi refleksi terhadap sumbu X terhadap sumbu Y. A, B menjadi A, min B. Sedangkan sumbu Y, maka A, B menjadi min A, B. Nah, sekarang kalau terhadap garis yang sejajar dengan sumbu X atau garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, kita lihat seperti ini, ya. Ini, lihat. Terus ini sumbu X, sumbu Y, begini. Garis, misalnya X sama dengan 2. Nah, ini 2. X sama dengan 2. Nah, bagaimana kalau sebuah titik refleksi terhadap sumbu
X sama dengan 2. Nah, berarti X sama dengan 2. Simbol hurufnya X sama dengan H. Maka kalau A, misalnya A, B, maka A aksennya ini refleksi terhadap X sama dengan H ya. X sama dengan H. Maka di sini menjadi yang berubah di A. Berarti 2H minus A, B. Lihat, A-nya yang berubah. Lihat, A-nya yang berubah ini. 2H min A, B. H itu apa? H itu adalah X-nya berapa? X-nya 2 misalnya. Begitu ya. Begitu. Contoh, misalnya kita lihat ya. 4, misalnya titik P itu adalah 4, minus 5. Direfleksikan terhadap X sama dengan 3. Nah, berarti titik P aksennya berapa? P aksen? Ya, 2H min A. Berarti 2 kali. Berarti 2 dikalikan dengan berapa? 3 kurang A. Yaitu 2H min A. Kurang 4 berarti ya. Koma. B-nya tetap. Minus 5. Begitu ya. Oke, berarti sama berapa P aksen ini? Nah, sama dengan 6 dikurangi 4. Koma minus 5. Berarti P aksen menjadi berapa? 2, min 5. Begitu ya. Oke, jelas. Itu. Nah, kalau Anda kata terhadap Y sama dengan sekian. Y sama dengan H. Nah, itu rumusnya. Harus ingat. Kalau Y sama dengan H berarti yang berubah di B-nya. Ya, berarti kalau direfleksi terhadap Y sama dengan H, maka titik A, misalnya A, B, menjadi A aksennya, menjadi A-nya tetap 2H min B. Ingat baik, 2H min B. Berarti kita lihat ini Y sama dengan H. Misalnya kalau A itu titiknya 4, min 5, misalnya begitu, maka misalnya direfleksi terhadap Y sama dengan min 3. Nah, Y sama min 3. Maka A aksennya berapa? A aksen sama dengan titik. Berarti A-nya tetap ini 4, berapa? 2H min B. Berarti 2 dikali minus 3 kurang 5. Begitu ya, kurang 5. Berarti ini A ini, lihat A aksen sama dengan berapa? 4-nya tetap. 2 kali min 3 berarti min 6 ya. Min 6. Nah, ini min kali min jadi plus. Plus berapa? 5. Oke, plus 5 ya jadi. Plus 5. Berarti titik A aksen ini menjadi berapa? 4, min 1. Begitu ya. Jelas. Nah, sekarang kalau Anda kata ini, kita lihat. Cari H misalnya begitu ya. Ada soal ya. Ada soal diminta untuk mencari H. Oh, bukan mencari H. Mencari bayangan ya. Lihat soalnya. Lihat ini. Lihat tuh. Lihat ya. Tentukan bayangan kurva, ya itu. Y sama dengan X pangkat 2 kurang 6X tambah 5. Kalau refleksi terhadap sumbu X. Ingat, kalau sumbu X berarti Y-nya yang negatif ya. Atau B-nya min. Ya. Carilah Y aksennya. Y aksennya berapa? Oke, kita lihat. Cara penyelesaiannya. Ya. Oke, kita tulis soal tadi. Y-nya sama dengan berapa? X pangkat 2 kurang 6X tambah 5. Maka Y aksen berapa? Kalau refleksi terhadap sumbu X. Ingat. Untuk X aksennya dan Y aksennya. X aksennya tetap sama dengan X. Sedangkan Y aksennya sama dengan minus Y. Berarti ini lihat. Y sama dengan X pangkat 2 min 6X tambah 5 di atas itu. Ya, ini kan ditanya nih. Y aksennya berapa ini? Ya. Oke, berarti ingat. Berarti Y sama dengan berapa ini? Min Y aksen. Jadi minus Y aksen. Jadi Y ini diganti dengan min Y aksen. Dan X-nya menjadi X aksen. Berarti sama dengan berapa ini?
X aksen berpangkat 2 kurang 6 kali X aksen tambah 5 begitu. Ya, jadi kalau begitu Y aksen saja. Ini min. Berarti untuk di sini bagaimana pengaruhnya? Ini harus dikalikan dengan min 1. Ingat baik, kalikan min 1 atau bagi dengan min 1, bagi min 1, bagi min 1. Lihat berubah tanda kan? Berarti ini jadi minus. Ya toh? X aksen pangkat 2. Nah, min bagi min jadi plus 6X aksen min plus bagi min, ya min 5. Jadi ya aksen itu sama dengan minus X aksen pangkat 2 tambah 6X aksen kurang 5. Itulah ya aksennya. Berubah, lihat berubah tanda semua. Karena Y-nya itu jadi minus ya. X-nya tetap. Jangan lupa itu ya. Terus sekarang kalau ada soal begini lagi. Ya, ada soal misalnya begini. Nah, ini soalnya. Ini coba lihat. Tentukan H dibilang. Ini lihat soalnya. Lihat baik-baik. Tentukan H jika P titik P dalam kurung min 3,5 direfleksikan terhadap X sama dengan H menghasilkan P aksen sama dengan dalam kurung 8,5. Ingat baik-baik. Kalau X sama dengan H berarti yang berubah adalah nilai A-nya. A-nya yang min 3 itu berubah nanti. Ingat. Rumusnya 2H min A. Ya, 2H min A. Ya. Tadi ada rumus tadi ya. 2H min A. Sedangkan B-nya 5 tetap. Nah, berarti kita langsung tulis. Jadi yang berubah soal tadi ya, ingat baik. Titik P-nya kan berapa tadi? Minus 3,5. X sama dengan H. Ini direfleksi terhadap X sama dengan H. Menghasilkan 8,5. Ingat ya, ini yang berubah nih. Ini yang berubah. Berarti kita tulis saja 2H minus A, 5. 5 nggak usah dihitung. Nah, 2H min A ini sama dengan berapa? O sama dengan 8. Nah, A-nya berapa? A-nya 3 nih. B-nya 5. Berarti jadi sama dengan 8. Begitu. Berdua H min 3 sama dengan 8. Berarti 2H tambah 3 sama dengan 8. Berarti 2H sama dengan 8 kurang 3 berapa? 5. Berarti H sama dengan 2,5. Selesai ya? Begitu. Jadi H sama dengan 2,5. Sekian. Oke, yang berikut lagi. Ya, yang berikut lagi. Nah, ini lihat. Persamaan garis. Lihat, persamaan garis. Garis Y sama dengan min X tambah 3 direfleksikan terhadap, ya ini di bawah itu loh. Itu. Y sama dengan min X tambah 3 direfleksi terhadap X sama dengan H. Hasilnya adalah Y aksennya sama dengan X min 1. Tentukanlah H. Tentukanlah H. Bagaimana H? Bagaimana cara menyelesaikannya? Ingat baik-baik. Kalau X sama dengan H berarti yang berubah di X ya. Yang di A-nya berubah. Berarti 2H min A. Jangan lupa 2H min A itu ya. 2H min A. Nah, berarti kita tulis saja begini. Misalnya titik itu adalah ingat, Y tadi sama dengan berapa tadi? Min X kurang 3. Min X tambah 3. Tambah 3. Lalu Y aksen ini sudah tahu sama dengan berapa? X kurang 1. X kurang 1. Direfleksikan terhadap X sama dengan H. Berarti titik X-nya, aksennya ini berubah menjadi berapa? 2H min A. Jangan lupa. 2H min A. A-nya adalah X ya. 2H min X. Sedangkan Y-nya tetap. Y sama dengan Y aksen tetap ya. Y tetap ya. Oke. Berarti kita lihat Y sama dengan min X tambah 3. Begitu. Nah. Y aksen kan sama dengan Y. Ya toh? Berarti Y ini Y aksen ya. Y aksen
Ya, aksen sama dengan X diubah. Minus ini tetap, X adalah 2H min X. 2H min X. Oke, kurung tutup begini ya. Tambah 3. Oke. Nah, ya aksen sendiri berapa? X kurang 1. Berarti X kurang 1 sama dengan, ingat min di depan kurung berpengaruh semua angka di dalam kurung. Berarti min 2H. Min kali min jadi plus tambah X, ya toh? Tambah 3. Ini kan di luar kurung, tidak ada pengaruhnya. Ya, berarti X, kita lihat. X min 1 sama dengan berapa ini? Ya, X min 1 tetap. Berarti kita tinggal pindah-pindah saja. X pindah ke sana ini jadi min X ya. Tulis X min X min 1 sama dengan, nah ini apa? 3 ini saya pindah ke sana berarti minus 3. Plus jadi min 3 sama dengan min 2H. Loh, lihat. Ini tak pindah ke sana, ini juga pindah ke sana. Sehingga ini min 2H tetap sendirian di sini. Nah, lihat. X plus dan X min dicoret. Berarti min 1 min 3 berarti minus 4 sama dengan min 2H. Berarti H sama dengan min 4 bagi min 2 sama dengan 2. Ya toh? Begitu cara penyelesaiannya. Oke, saya kira ini saja penjelasannya. Nanti latihan soalnya banyak di buku kita, dari buku jilid matematik 3A ya. Oke, ini tentang apa? Refleksi. Ingat, refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap X sama dengan H, refleksi terhadap Y sama dengan H, lalu persamaan garis ya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu.